Kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki penghujung Kitabul Itq. Terakhir kita sampai pembahasan perkataan Imam Asy-Syaukani, wa man istaulada amatahu lam yahilla lahu bai'uha wa utiqat bi mautihi aw tukhayyiruhu li'ittiha. Siapa yang menggauli budaknya lalu melahirkan anak, maka tidak halal ia menjualnya. Tidak halal si majikan menjualnya, dan budak tersebut merdeka setelah kematiannya, atau dia diberikan pilihan untuk memerdekakannya. Sampai sini kan? Akhirnya sampai sini, Bapak. Siapa yang menggauli budaknya sampai melahirkan, maka tidak halal ia menjual budaknya tersebut, dan budak tersebut merdeka karena kematiannya, atau dia diberikan pilihan untuk memerdekakannya. Nah ini, jadi ada dua ini permasalahan, sebenarnya satu ini ya. Pertama, kalau seorang menggauli budaknya sampai hamil, lalu sampai melahirkan, dari hasil hubungan tersebut melahirkan, maka seorang majikan tidak boleh menjual budaknya tersebut. Ya, tidak boleh menjual budaknya tersebut, sebagaimana dalilnya sudah disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Man wati'a amatahu fawaladat lahu fahiya mu'taqatun an duburin minhu. Siapa yang menggauli budaknya lalu budaknya melahirkan dari hasil hubungan tersebut, melahirkan anak dari kandungan dari hubungan tersebut, maka budak tersebut merdeka setelah kematian tuannya. Jadi kalau ada seorang menggauli budaknya lalu budaknya hamil lalu lahir, maka budak ini merdeka setelah tuannya meninggal. Jadi ketika tuannya majikannya meninggal, budak ini langsung merdeka. Ya ini ya. Nah di sini disebutkan kalau budaknya melahirkan kandungannya, lalu si tuannya meninggal, berarti budaknya merdeka. Berarti boleh dijual tidak? Tidak boleh dijual kan? Nah ini sudah kita bahas. Hadis ini dinyatakan lemah oleh sebagian ulama. Lalu ada lagi dalil kedua yang menyatakan budak yang sudah melahirkan anaknya, anak majikannya, tidak boleh dijual. Dalilnya itu kisah atau kasus tentang Ummu Ibrahim. Siapa Ummu Ibrahim? Maryah Al-Qibtiyah, ya, budaknya Nabi SAW. Dia hamil lalu lahir, melahirkan kandungannya, anak seorang laki-laki, anak laki-laki, diberi nama siapa? Ibrahim. Nah, Nabi SAW disebutkan tentang Maryah Al-Qibtiyah ini, Ummu Ibrahim ini, maka beliau pun bersabda, a'taqaha waladuha. Dia dimerdekakan oleh anaknya. Maksudnya, anaknya lahir, karena anaknya lahir otomatis si ibunya akan merdeka setelah kematian majikannya. Nah, ini juga dalil kalau memang dia nanti merdeka gara-gara melahirkan anak majikannya, berarti boleh dijual tidak? Tidak, itu ya. Dalil kedua. Tapi hadis ini juga dinyatakan lemah oleh Imam Asy-Syaukani karena dalam sanad hadis ini ada Al-Husain bin Abdillah Al-Hashimi dan dia dhaif. Al-Hashimi artinya dari Bani Hashim, Quraisy ya. Ya lemah. Walaupun suku Quraisy suku terhormat, kalau lemah ya lemah ya. Inilah ahli hadis ya. Tidak pandang bulu, mau sukunya apapun terhormat, kalau dia lemah. Mau dia sukunya dianggap tidak terhormat, kalau fiqh terpercaya dia terpercaya ya. Makanya Islam itu bukan agama rasisme ya.
menilai seorang berdasarkan ras suku, enggak. Seorang mulia karena atas dasar apa? Takwa. Mau suku apapun, bangsa apapun, kalau bertakwa, dialah yang mulia. Nah, ini dua hadis ini lemah. Nah, lantas bagaimana Imam Syaukani menyatakan tidak boleh menjual budak yang sudah melahirkan anak majikannya? Dalilnya, kalau dua hadis tadi lemah, yang kuat adalah hadis yang disebutkan berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Ibnu Umar. Di situ disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual ummahatul aulad. Ummahatul aulad yaitu budak yang digauli majikannya lalu melahirkan. Di sini Nabi melarang. Nah, udah jelas kan melarang. Bahkan beliau menyebutkan dengan jelas la yubakna, mereka tidak boleh dijual, wala yuhabna, dan tidak boleh dihibahkan, dihadiahkan. Nah, untuk lain enggak. Karena sudah melahirkan anak untuk majikannya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, wala yurafna, dan tidak boleh juga diwariskan. Diwariskan untuk siapa? Ahli warisnya ya. Lalu bagaimana? Yastanti'u biha sayyidu madama hayya. Sayyidnya, tuannya, majikannya boleh bersenang-senang dengannya selama dia masih hidup. Ya, silahkan lanjutkan. Wa idza mata fayahurrah. Tapi kalau si majikannya sudah meninggal, maka si budak ini merdeka. Nah, ini mungkin hadis inilah yang jadi penguat perkataan Imam Syaukani tadi ya. Jadi kesimpulannya Bapak, budak atau ummahatul aulad, budak yang sudah melahirkan anak majikannya, ini tidak boleh dijual belikan. Dan inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam. Nah, itu Bapak ya. Jadi budak yang sudah melahirkan anak majikannya ini tidak boleh dijual dan dimerdekakan setelah kematian tuannya, berdasarkan hadis tadi ya. Hadis yang pertama, walaupun hadisnya dhaif tapi dikuatkan dengan hadis yang berikutnya. Fahiya mu'taqatun an duburin minhu. Dia budak seperti ini dimerdekakan atau merdeka setelah kematian majikannya. Lalu berikutnya kata Imam Syaukani, atau si majikan ini diberikan pilihan untuk memerdekakannya. Jadi merdekanya Bapak nggak mesti setelah kematian majikannya. Kalau majikannya mau memerdekakan setelah lahir anaknya, silahkan juga. Karena ini hak majikan. Yang namanya hak boleh diambil, boleh tidak. Jelas Bapak ya. Beda dengan kewajiban. Saya wajib punya kewajiban 1, 2, 3. Oh, saya nggak mengerjakan yang 3, 1, 2 aja. Boleh. Tapi kalau hak, saya punya hak pada seorang atau pada negara lah, 1, 2, 3, misalnya 5 nih. Saya ambil 3, yang 2-nya tidak diambil. Boleh tidak? Boleh, Bapak ya. Nah, seorang majikan tuan ini punya hak terhadap budaknya yang sudah melahirkan anaknya, punya hak untuk bersenang-senang selama dia masih hidup. Ini haknya. Tapi kalau haknya tidak diambil, boleh ya. Makanya kata Imam Syaukani di sini, setelah menyebutkan di sini hadis yang tadi, aqtaqaha waladuha, Maria al-Qibtiyah dimerdekakan oleh anaknya, fa innahu yadullu ala annahu qad waqa'a al-'itq bil wiladah. Nah, ini perhatikan Bapak ya. Sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwasanya merdekanya budak ini sudah terjadi karena melahirkan, bukan karena kematian majikannya. Dengan melahirkan dia sebenarnya udah merdeka ya. Walakin tapi nih disebutkan baqiya lisayyidi haqqun yujibu 'alaiha ba'da ma yajibu 'alal mamluk hatta yamut. Tapi masih tersisa bagi majikan hak yang harus ditunaikan oleh budaknya, yang wajib ditunaikan oleh budaknya sampai dia meninggal dunia.
Artinya walaupun dia bisa merdeka, tapi dia tetap punya hak juga majikannya atas budaknya. Nah, hak ini wajib ditunaikan oleh si budak sampai majikannya tinggal. Ini hak majikan terhadap budak. Nah, ini haknya ya. Faida takhayyara al-'itq faqad radiya bi isqati dzalikal haq. Lalu kata Syekh Imam Asy-Syaukani, kalau si majikannya ternyata memilih memerdekakannya setelah lahir anaknya, si budak ini hamil lalu lahir, udah merdeka aja. Berarti kalau dia milih merdeka, memerdekakan dia sudah ridho untuk menggugurkan haknya. Ya, dengan itu udah. Kalau udah, ya udah kamu merdeka, selesai. Kalau misalnya nggak jadi, bisa? Nggak bisa. Udah selesai ya. Makanya pikir-pikir. Kalau misalkan mau dimerdekakan, pikir-pikir. Yang paling maksimal sampai meninggal. Selama belum meninggal masih boleh. Seorang majikan bersenang-senang dengan budaknya tersebut. Nanti kalau sudah meninggal baru. Ya. Nah itu Bapak ya. Soal jelas ya. Itu masalah Kitabul 'Itq. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan Kitabul 'Itq. Kitab tentang memerdekakan budak ya. Ya walaupun sekali lagi Bapak, mungkin ini termasuk ilmu yang belum bisa kita praktekkan. Ada beberapa ilmu yang kita bisa pelajari tapi belum bisa dipraktekkan. Bukan tidak bisa, belum ya. Contohnya ini, apalagi selain memerdekakan budak? Hudud, hukuman syariat, potong tangan, ya enggak? Rajam bagi orang yang berzina dalam keadaan sudah nikah. Ini kan ada dalam Islam kan? Tapi bisa kita praktekkan? Belum bisa kita praktekkan ya. Untuk saat ini belum. Ya kita tidak tahu masa depan. Nanti kalau memang Allah takdirkan ada pemerintahan yang Islami yang menerapkan syariat Islam, maka itu sebuah rezeki bagi kita semua. Yang jelas kalau seorang pemimpin menerapkan hukum Allah, pasti negerinya berkah Bapak ya. Walaupun mata mandang kelihatannya nggak ada apa-apa, sumber daya alamnya nggak ada, tapi kita nggak tahu rezeki Allah bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang Allah ketahui ya. Jelas Bapak ya. Contohnya di Arab Saudi, sejauh mata mandang rata-rata kadang banyaknya pasir, rumput ya, kalaupun ada daerah hijau di daerah tertentu saja. Makanya para penjajah nggak berminat menjajah Arab Saudi karena nggak ada yang diharapkan bisa diambil. Beda dengan Yaman, masih ada kekayaannya, lalu Bahrain, terus daerah-daerah Kuwait, Irak gitu. Tapi kalau Arab Saudi dari daerah Tabuk sampai Jizan, perbatasan Yaman, ini negerinya kering. Tapi siapa sangka di balik kekeringan itu tersimpan miliaran dolar minyak ya. Itu Bapak ya. Ini diantaranya apa ya? Saya yakin karena menerapkan hukum syariat. Menerapkan hukum syariat. Ketika diterapkan hukum syariat di suatu daerah, akan Allah berkahi. Keamanan terwujud. Maka Bapak kalau dikatakan mana negara paling aman, ya kita tidak ragu. Yang di sana Bapak ya, terutama kota Mekah. Ya, kota Mekah aman. Jangankan manusia yang merasa aman, binatang pun merasa aman. Jangankan binatang, tumbuhan pun merasa aman. Kenapa? Tidak boleh ditebang, ya kan? Hewan-hewan tidak boleh diganggu. Jadi semuanya aman. Makanya Bapak bisa lihat di Masjidil Haram, kalau keluar dari Masjidil Haram banyak burung-burung di depan halamannya atau di gedung-gedung kan. Kalau di Indonesia ada seperti itu gimana? Wah, itu lahan basah itu ambil. Tapi di sana tidak berani ya. Kenapa tidak berani ya? Karena memang diharamkan, Allah yang mengharamkan. Jadi Mekah itu Allah haramkan, Allah sucikan sejak diciptakannya langit dan bumi. Sudah sejak dahulu kala. Dan dikuatkan lagi oleh Nabi ketika Nabi menaklukkan kota Mekah. Jadi tidak dihalalkan bagi siapapun berperang di sini. Kecuali bagi diriku, ini pun sa'atan min nahar. Ini pun cuma waktu singkat di siang hari saja. Jadi nggak boleh ada peperangan. Orang masuk Mekah harus merasa aman. Tidak boleh ada peperangan, perampokan, pencurian. Makanya aman Bapak ya. Orang mau masuk ke kota Mekah, pikir-mikir kalau mau berbuat jahat. Walaupun kejahatan pasti ada. Tapi dibandingkan di Indonesia,
Mana yang lebih banyak? Ya itu Bapak ya, intinya selain kenapa di sana itu aman, pertama ada tanah suci Mekah Madinah, terus kedua karena di negeri tersebut diterapkan syariat Islam. Ya kita mohon kepada Allah agar negeri kita bisa menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, supaya berkah kita. Nah, itu tentang Kitabul Itq. Nah, sekarang kita masuk kitab baru berikutnya, yaitu Kitabul Waqf. Kitab tentang wakaf. Wakaf dari kata waqafa. Wakaf. Kalau ke bahasa Indonesia jadi wakaf. Tapi tulisan Arabnya waqafa, waqaf, waqaf. Dan wakaf Bapak itu sebagaimana sudah disebutkan tadi berasal dari kata waqafa. Maknanya kalau secara bahasa ada beberapa makna ya. Wakaf itu bisa artinya berhenti, diam. Makanya Bapak kalau baca Al-Quran, oh ini tanda wakaf. Maksudnya apa? Kalau ada tanda ini harus berhenti. Nah itu wakaf dari kata berhenti bisa juga. Atau ada diantaranya wakaf juga, dan ini yang paling kuat, yaitu menahan. Dan ini pendapat yang istilahnya asal usul bahasa wakaf yang benar dari kata menahan. Karena kalau kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, wakaf itu pengertiannya secara istilah, kata beliau, habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai aini. Nah ini wakaf dari kata menahan, menahan harta yang mungkin dimanfaatkan dalam keadaan zatnya tetap bertahan. Nah itu menahan harta yang mungkin dimanfaatkan dalam keadaan zatnya bisa bertahan. Jelas ya? Menahan harta artinya Bapak kalau udah seorang memberikan, mewakafkan sesuatu, udah bertahan, tidak bisa dipindah-pindahkan lagi, tidak bisa diperjualbelikan, dihibahkan, sudah. Kalau di wakaf selesai Bapak ya. Makanya orang yang mewakafkan sesuatu, setelah dia mewakafkan, dia nggak punya hak sama sekali atas wakafnya. Jelas Bapak ya? Misalkan seorang, saya mewakafkan masjid nih, udah bangun masjid, udah, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak berhak lagi ngurus masjid. Masjid harus begini, harus begini, harus begini, nggak bisa. Jelas? Nggak bisa, karena itu udah milik Allah. Ya, fisabilillah, di jalan Allah, nggak bisa ngatur. Apa ya? Makanya orang yang mewakafkan sesuatu harus dari awal ikhlas. Karena itu setelah dia mewakafkan sesuatu, itu bukan milik dia lagi, tapi milik Allah ya, milik di jalan Allah, untuk diperuntukkan di jalan Allah. Nah itu wakaf itu menahan harta yang mungkin dimanfaatkan. Artinya kalau hartanya tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa jadi wakaf. Contohnya apa? Yang nggak bisa dimanfaatkan. Apa yang bisa dimanfaatkan? Apa ya? Contohnya apa? Maksudnya yang tidak ada gunanya. Ya contohnya mewakafkan, misalkan apa contohnya? Sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan. Apa tuh? Ya apalah, misalkan ada suatu benda yang kalau diberikan kepada seorang nggak bisa manfaatkannya, nggak ada manfaatnya, maka ini tidak boleh dijadikan wakaf. Lalu kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, ma'a baqai aini, hartanya tersebut setelah diwakafkan bertahan zatnya, artinya tidak habis. Makanya tidak bisa wakaf berupa makanan. Saya mewakafkan beras 1 karung misal, karena kalau udah diberikan habis tidak. Nah makanya wakaf itu bisa berupa benda yang bertahan zatnya. Seperti apa? Tanah, seperti apa lagi? Bangunan dan semacamnya, pohon dan semacamnya. Adapun makanan ini tidak berlaku Bapak ya. Nah itu wakaf. Insya Allah maknanya jelas ya. Nah sekarang kita baca penjelasan. Quran kan bisa ini bertahan. Apanya? Artinya bertahan lama, bukan sekali pakai langsung hilang. Makanya kalau misalkan makanan sekali ini udah kan habis kan. Adapun Quran bertahan lama, ya.
bisa 10 tahun, 20 tahun, tergantung orang yang membacanya ya. Makin banyak yang membacanya, makin mungkin zatnya mulai rusak ya. Tapi kalau jarang disentuh, 30 tahun pun masih gitu aja kan. Dan itulah yang banyak terjadi di masjid-masjid kita ya. Banyak Al-Quran. Nah, itulah jadi hiasan. Iya, kadang kasihan juga Bapak ya. Seperti yang di Arab Saudi itu kan, di percetakan Al-Quran yang ada di Madinah itu kan. Itu kan hampir setiap tahun mencetak ribuan eksemplar, atau mungkin ratusan ribu, atau mungkin jutaan. Sayangnya kadang diwakafkan ke beberapa tempat, nggak dijamah, nggak disentuh. Kadang dijual, itu sayang juga ya. Memang harusnya diberikan kepada orang yang layak. Seperti mungkin penuntut ilmu, dai, atau orang yang memang punya semangat baca Quran ya. Iya, maksudnya kalau kita bisa berikan kepada orang yang tepat, lebih bagus ya, biar lebih bermanfaat. Karena kan orang yang mewakafkan ini ingin amalan ini jariyah, pahalanya ngalir ke dia kan. Kalau dia mewakafkan Al-Quran tapi ditaruh di lemarinya aja, dapat pahala, kasihan kan. Makanya Bapak, wakaf itu, makanya para ulama menyebutkan juga, kalau misalkan benda yang diwakafkan ini tidak digunakan, misalkan seperti masjid, udah mewakafkan masjid, tapi nggak ada orang yang datang, mungkin masjidnya jauh dari pemukiman penduduk, maka kata para ulama boleh dialihkan. Maksudnya apa? Masjidnya dijual, uangnya dibelikan lagi masjid di tempat lain yang kira-kira orang bisa datang situ meramaikan masjid. Nah, itu Bapak ya, mengalihkan wakaf namanya. Itu diperbolehkan. Kalau memang benda sesuatu yang diwakafkan ini terlihat tidak berguna, kurang berguna ya. Ya sejenis ya, mau tanah, mau gitu. Yang penting kalau memang benda yang diwakafkan ini kelihatan tidak dimanfaatkan, tidak berguna, maka dipindahkan. Seperti misalkan bisa dijualkan, bisa. Iya, boleh kata para ulama kalau memang tujuannya begitu ya. Bukan karena kepentingan ahli waris wakafnya. Nah, ini juga Bapak ini yang memprihatinkan. Kadang ada orang yang wakafkan, ini saya wakafkan masjid, tanah untuk masjid ini. Nah, orang yang mewakafkan meninggal, ahli warisnya, waduh, ini pernah terjadi di Indonesia kan, ya kan, sampai viral itu di satu daerah di Indonesia, masjid mau dijual. Insya Allah, sedih juga Bapak ya. Padahal itu udah wakaf, nggak boleh diperjualbelikan. Ya, kecuali kalau kasusnya tadi masjid ini sudah tidak ada yang pakai. Mungkin misalkan daerahnya sudah daerah rawan bencana, misalkan pemerintah sudah nyuruh ngungsi misalkan. Nah, ini lain lagi ya. Tapi kalau selama masih didatangi oleh orang, ada yang ibadah, nggak boleh seorang menjual masjid. Maka memang untuk mewakafkan harus jelas. Ada istilahnya hitam di atas putih, nih jelas. Biar nggak jadi konflik bagi orang-orang setelahnya. Nah, itu Bapak ya tentang wakaf. Nah, kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Asy-Syaukani, man habbasa milkahu fi sabilillah sara muhabbasan walahu an yaj'ala wallatihi li ayyi masrifin sya'a fima mimma fihi qurbah. Siapa yang menahan miliknya di jalan Allah, menahan miliknya, hartanya, maka harta itu akan tertahan. Dan dia boleh menjadikan hasilnya, hasil dari harta tersebut, untuk segala sesuatu yang ia kendaki, yang ada yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia boleh menjadikan hasil dari harta yang dia tahan itu untuk sesuatu yang ia inginkan, yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, artinya kalau seorang misalkan mewakafkan tanah, nah misalnya gitu. Nah, tanah ini kan bisa jadi tumbuh tanaman kan. Nah, tanamannya ini mau buahnya atau apapun, hasilnya bisa dijual lalu digunakan untuk fisabilillah. Nah, itu Bapak ya.
Itu contoh wakaf. Dan perlu kita ketahui, wakaf ini kita baca dulu keterangan dari Imam Asy-Syaukani supaya kita tahu tentang wakaf, bukan perbedaan pendapat para ulama. Kata Imam Asy-Syaukani, qad dhahaba ila masyru'iyyatul waqf wa luzumihi jumhuril ulama. Mayoritas ulama berpendapat disyariatkan wakaf dan lazim, artinya luzum artinya apa? Harus ditunaikan, ya, konsekuensinya harus tunaikan. Mayoritas ulama berpendapat wakaf itu disyariatkan dan konsekuensinya harus ditunaikan. Di sini qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi berkata, la na'lamu baina sahabati wal mutaqaddimin min ahli al-ilm khilafan fi jawazi waqfil aradin. Imam At-Tirmidzi berkata, kami tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara ulama para sahabat dan orang terdahulu tentang bolehnya mewakafkan tanah. Waja'an Syuraih annahu ankarahu, dan datang keterangan dari Syuraih Al-Qadhi bahwasanya dia mengingkari wakaf. Artinya wakaf tidak disyariatkan. Mayoritas ulama berpendapat disyariatkan, tapi Syuraih Al-Qadhi, ulama terdahulu tabi'in ya, atau tabi'in, dia berpendapat tidak disyariatkan. Bayangkan, ada yang seperti itu. Nah, terus bagaimana nih? Dan disebutkan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat la yalzam. Artinya gini, yang namanya wakaf itu konsekuensinya tidak wajib ditunaikan. Maksudnya apa, Bapak? Abu Hanifah berpendapat kalau seorang mewakafkan sesuatu, nih, lalu pengen tarik lagi, boleh. Tapi ini pendapat yang lemah tentu saja ya. Pendapat yang kuat, pendapat jumhur, kalau sudah diberikan udah, nggak bisa ditarik lagi, Bapak ya. Ini Abu Hanifah ya. Wa khalafa jami'u ashabi illa Zufar. Abu Hanifah berpendapat konsekuensi wakaf tidak wajib ditunaikan, tapi semua murid-muridnya menyelisih Abu Hanifah. Nah, ini menunjukkan para ulama tidak taklid fanatik buta kepada guru-guru mereka. Nah, ini contohnya Bapak ya. Jangan taklid, jangan fanatik buta kepada siapapun. Kalau kita mau fanatik, hanya kepada Rasulullah ya, Nabi kita, Rasul kita. Nah, itu tentang Imam Abu Hanifah. Wa qad haqqat Tahawi an Abi Yusuf annahu qala law balagha Abu Hanifah ya'ni dalil la qala bih. Imam At-Tahawi menukil dari Abu Yusuf. Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah ya. Abu Yusuf berkata, seandainya sampai kepada Abu Hanifah dalil dalam hal ini, tentu Abu Hanifah pun akan berpendapat itu wajib. Nah, lihat tuh. Artinya Abu Hanifah berpendapat konsekuensi dari wakaf tidak wajib. Tapi muridnya menyatakan wajib. Kenapa bisa demikian Abu Hanifah? Mungkin Abu Hanifah belum mendengar dalilnya. Seandainya sampai kepada Abu Hanifah dalil hadis yang sudah sebutkan, tentu Abu Hanifah pun akan berpendapat dengan hadis tersebut. Nah, ini Bapak ya. Jadi patokannya dalil ya, bukan orangnya siapa. Makanya ada ungkapan undur maqal wala tandur manqal, ya kan? Perhatikanlah apa yang diucapkan, bukan memperhatikan siapa yang mengucapkan. Jadi perhatikan, kalau yang diucapkan benar, terima. Kalau tidak benar, tolak. Bukan pokoknya siapa, kalau orang ini ngomong pasti benar. Boleh? Nggak boleh. Kalau yang ngomongnya Nabi ya, kalau Nabi ngomong pasti benar. Iya nggak? Ya, tapi kalau selain Nabi nggak. Siapapun itu, mau Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan semacamnya. Mereka manusia, bisa benar, bisa salah. Nah, ini Bapak ya. Lalu kata Al-Qurtubi di sini memberikan komentar, radul waqf mukhalifun lil ijma' fala yultafatu ilaih. Orang yang menolak wakaf ini menyalahi ijma'. Ijma' artinya apa? Kesepakatan para ulama, fala yultafatu ilaih, maka tidak perlu ditengok. Artinya pendapatnya tidak dianggap. Bapak ya. Nah, lihat tuh. Karena udah menyelisih dalil, Bapak ya. Wakaf disyariatkan. Nah, terus bagaimana kok bisa ada ulama yang menolak wakaf, mengingkari wakaf? Bisa jadi belum mendengar dalil. Nah, ini Bapak ya.
Wa mimma yadullu ala sihhatihi wa luzumihi hadits Abi Hurairah 'inda Muslim rahimahullah wa ghairuh. Di antara dalil yang menunjukkan sahnya wakaf dan wajibnya menunaikan konsekuensi dari wakaf, yaitu hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dan selainnya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'anhu 'amaluhu illa min thalathah." Jika mati seorang manusia, maka terputuslah semua amalannya kecuali karena 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah artinya apa? Sedekah yang pahalanya terus mengalir, ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lalu orangnya mengamalkan, ini mengalir terus kepada orang yang mengajarkan walaupun dia sudah meninggal dunia. Awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Orangnya orang tuanya udah meninggal tapi pahala ngalir terus karena anaknya mendoakannya. Anak soleh, anaknya yang soleh mendoakannya. Pertanyaannya Bapak, di sini sebutkan anak soleh, berarti kalau anak yang nggak soleh ngalir nggak? Hah? Nggak? Iya. Iya, betul. Makanya kata para ulama, kenapa disebutkan soleh? Karena kalau orang yang nggak soleh, anak yang nggak soleh, mana ingat dia sama orang tuanya, gitu. Dia nggak akan mendoakan orang tuanya. Jadi yang mendoakan orang tuanya hanyalah anak yang soleh. Nah ini Bapak nih, hadis tadi menunjukkan disyariatkannya sahnya wakaf. Yang mana? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya? Yang mana nih? Yang wakaf yang mana? Sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Inilah wakaf. Dalil wakaf Bapak ya. Itu pertama. Yang kedua, fi sahihain wa Muslim wa ghairihima min hadits Ibnu Umar. Dan dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya dari hadits Ibnu Umar. Di sini sebutkan anna Umar asaba ardan di Khaybar. Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaybar. Khaybar ini daerah dekat Madinah, milik orang-orang Yahudi, ya. Jadi ketika perang mereka kan ini kan menyerahkan, maka tanahnya jadi milik kaum muslimin kan. Nah, di sini Umar dapat jatah tanah di Khaybar. Nah, maka kata faqal, maka ketika itulah Umar berkata, "Ya Rasulullah, asabtu ardan di Khaybar lam usib malan qattu anfasu indi minhu, fama ta'muruni?" Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar. Belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku daripada itu. Daripada apa? Tanah di Khaybar. Artinya menurut Umar bin Khattab, tanah di Khaybar ini tanah yang sangat berharga, paling berharga. Kira-kira kenapa ya? Hah? Subur bisa jadi, betul. Karena orang-orang Yahudi menjadikan tanah yang tadinya agak gersang jadi subur. Nah, ini juga menunjukkan orang Yahudi memang kita akui otak mereka encer, tapi cuma masalah dunia, masalah akhirat bodoh kuadrat. Nggak ada apa-apanya. Nah, jadi Umar bin Khattab ketika itu berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaybar yang mana aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku daripada itu, daripada tanah itu. Fama ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku?" Artinya Umar minta apa? Musyawarah, minta pertimbang, minta arahan nasihat. Faqal, maka beliau pun bersabda, "In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau engkau mau, tahanlah tanahnya, lalu sedekahkanlah hasilnya. Tanahnya tahan, jangan dijual, lalu hasil dari tanah tersebut tumbuh-tumbuhan, jual, sedekahkan. Nah ini Bapak ya. Fatasaddaqa biha Umar. Akhirnya setelah Umar dapat saran dari Nabi, Umar pun menyedekahkan itu. La junaha ala man waliha an ya'kula minha bil ma'ruf wa yut'imu ghayra mutamawwil. Dan tidak mengapa bagi orang yang mengurusnya, mengurus apa? Tanahnya, untuk memakan darinya dengan ma'ruf, dengan menurut yang patut.
Jadi kalau tanah ini kan misalnya diwakafkan, ada yang ngurusnya kan? Ya, yang ngurus tanah ini nggak apa-apa makan dari hasil tanah wakaf tersebut, tapi menurut yang patut. Menurut yang patut artinya sewajarnya. Jangan sampai, oh ini di wakaf saya ngurus ini, semuanya dia ambil. Dia jual untuk dia, ini nggak boleh gitu. Wa yut'imu ghairu mutamawwil, dan juga boleh memberikan makan dari hasil tanah tersebut, kebun tersebut, tanpa menumpuknya. Artinya begini, boleh diberikan kepada orang yang mau nih, kamu mau buah ini, nih ambil. Bukan untuk dikumpulkan lalu dijual oleh orang yang diberi itu. Jelas apa ya? Jadi kasih gini, misalkan saya mau wakafkan tanah nih. Di sini ada pohon-pohonan, ada mangga, ada durian atau apa. Nah, lalu saya serahkan misalnya kepada Jais, ini Jais urus, dah ini saya wakafkan ini. Nah, berarti Jais ini boleh memberikan itu kepada orang yang butuh. Kamu mau durian nih, ambil. Oh ya udah, sekedar untuk dimakan udah, bukan untuk ya saya durian 3 kilo, 4 kilo dijual sama dia. Nah itu nggak boleh, ya karena ini namanya wakaf. Jelas apa ya? Nah inilah dalil yang menunjukkan wakaf itu sah, disyariatkan, dan konsekuensinya harus ditunaikan. Konsekuensinya apa? Lanjut, kalau dari wakaf sudah berjalan dan tidak boleh ditarik. Kenapa? Kalau misalnya buahnya banyak, iya, ya kayak gitu maksudnya. Enggak, maksudnya gini. Maksud saya tuh gini. Kalau misalkan orang yang dapat amanah ngurus tanah wakaf nih, dia boleh memberikan ini kepada siapapun. Orang lewatnya mau ini buah nih mangga, kamu mau durian sih boleh. Tapi kalau misalkan kamu mau durian nih 2 kilo, perbanyak kasih lagi, dia numpuk untuk jadi aset dia, dikasih kepada orang supaya jadi aset dia, dijual. Nah itu nggak boleh. Kalau untuk antum yang ngurus wakaf, iya. Untuk antum sendiri, iya nggak boleh. Tapi kalau sekedar untuk makan, ya nggak masalah. Kalau hasil wakaf tadi itu apa? Sedikit yang menjaga tadi dilarang itu mana? Kok nggak ambil? Kalau sedikit, Gimana? kenapa dilarang? Nggak apa-apa, kasih aja. Karena itu bukan milik si ini. Artinya gini, kalau memang cukup untuk dia, ya nggak masalah untuk dia. Tapi kalau banyak, kasihkan yang lain. Karena itu bukan milik dia kan. Dia ibaratnya dapat amanah ngurus tanah wakaf, apa ya? Jelas insyaallah ya. Ya sama seperti gini lah. Hibah itu, kalau hibah itu pemberian. Kalau hibah wakaf, entar hibah. Mirip sih ya, tapi bedanya kalau wakaf itu fisabilillah, untuk yang baik. Kalau hibah nggak mesti. Misalkan saya memberikan motor kepada seorang, nih hibah, boleh-boleh aja. Dan hibah, kalau hadiah nggak, hadiah itu atas dasar prestasi. Oh seorang, misalkan anak saya hafal 30 juz nih, kamu saya berikan motor, hadiah namanya. Tapi kalau hibah bukan atas dasar apa prestasi, mungkin atas dasar sayang, kasihan, nih kamu saya berikan motor, atau berikan sesuatu yang mubah, bukan untuk yang apa maslahat umum, itu namanya hibah. Tapi kalau wakaf untuk kemaslahatan umum, fisabilillah. Nah itu bedanya. Dan kalau hibah, seorang bisa berikan kepada siapapun, mau pada kerabat, mau kepada anak maupun selain anak. Nah tapi kalau selain anak nggak boleh ditarik, kalau udah dikasih nggak boleh tarik lagi. Jangan sakit, saya udah ngasih nih bapak nih motor, nih orang ini kayaknya nggak punya motor nih, kamu buat kamu aja lah, pakai untuk kerja apa. Lalu orangnya gunakan untuk trek-trekan, saya menarik lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau ini saya berikan kepada anak saya gunakan motor untuk trek-trekan, saya tarik lagi, boleh nggak? Nah boleh. Itu hibah. Tapi kalau wakaf sudah diberikan, udah nggak bisa diambil lagi. Kalau hibah seperti orang tua melimpahkan yang lama ke anaknya, boleh. Kenapa? Kalau anaknya menyia-nyiakan itu boleh tarik, itu nggak tercela. Tapi yang tercela itu kata Nabi, kalau ini kepada selain anaknya,
Udah dikasih tarik lagi. Itu sama seperti anjing yang muntah belum jilat-jilat lagi. Nah, tapi kalau orang tua terhadap anak nggak apa-apa. Kalau anak yang misalkan ini udah dikasih ini malah dia gunakan untuk main-main, tarik lagi, nggak dosa bapak ya. Udah habis ya? Tidak cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.